man la nabiyya ba'dah. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahu maulanal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Pengurus DKM yang sama-sama kita hormati, guru kita Mukarram Ustaz Haji Lukman, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin, jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini di tahun baru 2024 kembali kita dapat memakmurkan Masjid Allah dengan harapan mudah-mudahan di awal tahun ini kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana yang disabdakan Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang Allah anugerahkan panjang umur dan makin baik amalnya. Sebaliknya wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi makin buruk amalnya. Mudah-mudahan nikmat panjang umur yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan meningkatkan kualitas ketaatan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab surah Al-Fatihah. Kita niatkan dan kita doakan kepada almarhum orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, semuanya kita niatkan namanya masing-masing, sehingga insyaallah setiap kali kita hadir di majelis taklim, orang-orang yang telah mendahului kita akan mendapatkan pula pahala dari apa yang kita lakukan. Al-Fatihah ila niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram, khususan ila ruhi syekhina Haji Muslim bin Haji Abdullah Al-Mahdi bin Haji Abdullah, Haji Ahmad Syafi'i bin Haji Maula, Haji Abdul Muhaimin, Haji Abdul Latif, Haji Abdul Latif bin Haji Ali, Haji Nasrullah, Haji Abdul Latif, wa khususan syekhina Haji Ahmad Jayani bin Haji Muhajir, Haji Nur Ali bin Pula, wa ala ruhi bin Haji bin Najjar, wa khususan ila ruhi almarhum anna Allah taghashahu bi rahmati wal maghfirah syai'u billahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqa
Malam ini kita sudah berada di malam 21 di bulan Jumadil Tsani. Kalau kita hitung, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana salah satu hal penting ketika Ramadan tinggal beberapa bulan lagi, setiap kita dianjurkan untuk segera membayar pokok puasa Ramadan kita. Kalau memang kita di Ramadan lalu pernah meninggalkan puasa karena udzur ataupun karena tanpa udzur. Bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ulama sepakat kewajibannya adalah untuk membayar utang puasanya. Karena memang dalam pengertian bahasa, qadha itu artinya bayar. Jadi kalau artinya qadha udain berarti bayar utang. Qadha usaum mengqadha puasa. Ulama sepakat bittifaqil fuqaha ala anna al-qadha wajibun liman aftara yauman aw aktsar min Ramadan bi udrin aw bi ghairi udrin. Ulama mengatakan bahwa kesepakatan para ulama fikih hukum mengqadha puasa itu wajib bagi orang yang meninggalkan puasa sehari atau lebih di bulan suci Ramadan, baik karena udzur ataupun bukan karena udzur. Apa itu udzur? Kata ulama, kal maradi was safari wal haidi wa nahwi. Udzur boleh kita dalam puasa itu misalnya sakit yang menjadikan kita gak bisa puasa, atau sakit yang kalau kita kerjain puasa sakit kita bertambah parah, itu namanya sakit yang menjadi udzur. Au as-safar, atau karena melakukan perjalanan di mana perjalanan ini kalau kita tetap puasa menjadikan perjalanan kita ini mengganggu. Dalam pengertian, kalau kita puasa sementara kita jadi supir misalnya, ngantuk, bisa membahayakan orang yang kita bawa, maka ini boleh gak puasa, tetapi kemudian dia wajib mengqadha puasanya. Atau seorang perempuan yang sedang dalam keadaan haid, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang ada di antara kalian maridun, sakit tadi, aw ala safarin atau dalam bepergian, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka dia boleh gak puasa, tapi dia wajib menggantinya pada hari yang lain. Ini namanya qadha usaum, mengqadha puasa. Juga dalam riwayat waqalat Aisyah fi haditsin kunna na'idu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qadha'is shaum. Juga apa yang disampaikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan kami pernah pada waktu Nabi masih ada dalam keadaan haid, gak puasa, panu umaru bi qadha'is shaumi, dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa kami. Jadi perempuan yang haid, perempuan yang nifas itu haram puasa, tapi ketika selesai masa haidnya maka dia wajib mengqadha puasanya. Wa yaqsamu al-mutiru bila udrin, ada lagi
lain seperti kata inniyah amdan au sahwa. Orang yang meninggalkan niat sengaja atau lupa. Karena dalam bab puasa hadirin rahimakumullah, kalau makan minum lupa itu nggak masalah. Contoh misalnya jamaah Rukun lagi puasa Ramadan, jam 8 pagi makan lontong sayur 2 piring, terus ngopi, habis ngopi ngerokok, habis rokok makan 2, beres makan semangka diingetin sama bininya, bang bukan lagi puasa. Astagfirullahaladzim. Maka orang ini boleh lanjutin puasanya, walaupun umur saya tua begini belum pernah nemuin orang makan 2 piring lupa. Biasanya mah lupa itu dikit, baru 1 sendok, ya Allah gua puasa. Tapi dikasih hukum namanya. Kalaupun terjadi benar-benar lupa, tak masalah, silakan lanjutin puasa. Hal yang berbeda dengan niat. Orang yang berpuasa tapi dia lupa niat, maka dia puasanya nggak sah, maka dia wajib mengqadhanya fa'iddatun min ayyamin ukhra pada hari lain. Sedangkan orang yang nggak puasa tanpa uzur, maka kata ulama wa yantamu al-muftiru bila udrin. Orang yang batalin puasa tanpa uzur hukumnya dosa. Dikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi, man afqara yawman min ramadhan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaktihi sawmud dahri kullu wa in shamahu. Bima rawahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rawahu at-Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang enggak puasa sehari aja dan enggak puasanya itu min ghairi rukhsatin wala maradin, enggak ada sebab, sakit kagak, musafir kagak, tahu-tahu puasa, jam 10 ngomong bininya, bikin gua kopi apa nih? Lah bang, gua lagi puasa, gua kalau pengen buat ngopi, kan lagi puasa, orang kata pengen ngopi, nggak ada sebab, kecuali misalnya mengatasikan boleh puasanya, kepala udah yang buat ini mata kunang-kunang, itu namanya sebab, namanya udzur. Karena Nabi lam yaktihi saumud dahri kullu, maka kalaupun itu dia puasa sehari yang dia tinggalkan dibayar full setahun, setahun itu gak bisa membayar 1 hari yang dia tinggalkan tanpa udzur. Ini bahayanya orang yang gak puasa tapi tanpa ada sebab. Maka bagaimana kalau ada orang yang gak puasa tanpa ada udzur? Ulama katakan yang pertama dia harus bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum min sayyi'atikum. Allah sampaikan, hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu dengan sebenar-benarnya taubat. Maka kalau kamu taubat dengan sebenar-benarnya taubat, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa. Contoh kasus begini, ada orang udah balik tapi gak puasa. Atau kalau kita zaman dulu ada tuh yang dari rumah mah ngomong sama bini puasa karena ngikut sahur, tahu-tahu jam 10 mancing, kepanasan dia ngopi, pulang mancing nyampe di rumah sengaja bibi dikering-keringin. Bini nanya, abang masih puasa bang? Lu lihat apa bibi gue?
pas umur 60 tahun baru ngaku. Ya Allah Ustaz, saya dari umur 15 tahun sampai wayang ini umur 60 tahun puasanya bobule terus. Tahu puasa bobule? Zaman saya kecil saya ingat kemarin namanya puasa bobule. Apa saya terusin nama itu puasa bobule, habis makan naik bareng. Maksudnya padahal nggak puasa tapi pura-pura puasa. Maka dia harus bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampunin saya. Dulu saya banyak gak puasa. Maka ampuni semua kesalahan-kesalahan saya dan saya niat mulai sekarang saya mau puasa benar. Mau puasa udah tua. Boro-boro puasa udah 60 tahun ke atas. Sekarang ini nyoba ikut sahur jam 4, jam 7 udah keringet dingin, jam 8 mata kunang-kunang, jam 9 megangin tiang masjid, jam 10 pingsan. Hati-hati puasa dan jangan udah enak amat, hati-hati nggak enak apa dulu jadi dosa kok. Minta ampun kepada Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak ngasih beban kepada setiap diri kecuali seukuran kemampuan. Udah tobat sih udah, cuma pas mau mulai puasa udah kuat. Apakah dia wajib puasa? Gak boleh puasa. Kunci cuma satu, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dia masih kuat, sebagian ulama katakan cara yang pertama, dia boleh mengqadha puasa yang udah lalu, tapi gak usah dihitung Pak. Sebab kalau dihitung pasti berat. Kita bisa bayangkan kalau umur 15 tahun batas usia balik laki-laki, baru taubat umur 60, berarti gak puasa berapa tahun? 45 dikali ini 30, udah berapa itu? 45 kali 3 aja udah 130-an itu. Ditambahin betul, tapi 1250 hari. Hati-hati suruh puasa 1200 hari. Jangan-jangan lu hati-hati nggak jadi tobat keburu dah. Lo mengapa kebanyakan bodohnya? Maka kata ulama-ulama Syafi'iyah, silakan dia bayar qadha semampunya. Atau cara yang kedua, dia boleh cara mengqadha puasa yang udah lama dia tinggalkan dengan memperbanyak puasa sunnah. Dari hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'ata, iringi dosamu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapus dosa-dosa. Ini pentingnya qadha. Lalu bagaimana praktek qadha? Yang pertama yang saya ingatkan, kedudukan puasa qadha itu sama dengan puasa wajib. Karena kedudukannya sama dengan puasa wajib, maka ulama Syafi'iyah mengatakan orang yang puasa qadha niatnya waktunya sama dengan puasa wajib. Kapan? Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana kata Nabi kita Muhammad SAW, mal lam yajma asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa orang yang tidak mengumpulkan puasanya, dalam hadis yang lain dikatakan malam yubayyitin niyata, siapa orang yang gak nginepin niatnya, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Sama kayak kita puasa wajib bulan Ramadan.
Makanya di kampung kita biasanya diingetin tuh, habis taraweh, nawaitu soma godin an adai ardi syahri romadoni hadihi sanati lillahi ta'ala. Itu belum niat, tapi niat itu di sini. Bil qalbi di hati. Dan tadi orang yang gak nginepin niatnya malam hari, puasanya gak sah. Maka puasa qadha juga wajib niatnya malam. Tinggal ganti kalimat ada sama qadha. Kalau puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai, maka puasa qadha kita ganti nawaitu shauma ghadin an qadai shaumi Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Itu kalau yang pengen pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia aja kan ribet. Saya niat puasa esok hari mengqadha puasa Ramadan fardu karena Allah. Bisa Pak? Ambo 9 tahun lagi. Sebelum puasa qadha gak bisa. Itu niat malam. Itu ketentuan yang pertama. Beda sama puasa sunnah. Saya udah ceritain minggu lalu. Kalau puasa sunnah ada riwayat li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah yauman hal indakum min qada'in qalat la. Diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah di satu hari. Nabi nanya, hal indakum min qada'in, punya buat makan siang kagak? Tuh qada itu makan siang. Kalau al-iftar sarapan, al-ghada makan siang, al-asya makan malam. Beda-beda bahasa Arab. Kalau al-iftar nyarap sarapan, kalau al-ghada makan siang. Nabi nanya, Anda gak makan siang hari ini? Masa kita begini, qalat la. Bininya jawab, gak ada ya Rasulullah. Kagak punya apa-apa, nasi kagak, lauk kagak, duit kagak. Kira-kira gini jawabannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni idzan asu. Kalau begitu saya puasa aja. Ya Allah Nabi Pak. Ini meromannya. Saya berkali-kali ngobrol guys dari mana? Bang Haji, kalau ada laki sekarang ada begitu. Bang Haji juga yang ustaz belum tentu begitu. Nah ya kira-kira kalau kita ke rumah pulang nih dari mana-mana, kita nanya bini kita, Neng, lu masak apa kagak? Lu lapar banget ini? Atau bini kita jawab, ya bang, beras kagak, lauk kagak, gas habis, duit bures. Kira-kira kita ngomong apa? Paling kita jawab dasar bini goblok dulu. Lah orang mah kagak minjem beras, pinjem dulu ke toko orang lo. Nabi enggak. Qala fa inni idzan asumu. Kalau begitu saya puasa. Maka berdasarkan hadis ini, Allah, ulama sepakat bahwa untuk puasa sunnah kita boleh niatnya sebelum waktu zawal. Apa itu waktu zawal? Sebelum matahari tergelincir, maksudnya masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur kita boleh niat puasa sunnah. Itu bedanya antara qadha dengan sunnah. Yang kedua perbedaannya, kalau puasa sunnah, saya pernah jelasin. Kata Nabi, al-mutatawwi'u amirun di nafsi. Puasa sunnah itu amirun di nafsi, pemimpin buat dirinya. Boleh lanjutin puasa, boleh batalin di tengah jalan, tak apa. Walaupun hukumnya makruh. Malah kalau ada uzur, ada sebab, afdolnya batalin. Saya udah jelasin. Kita
Kita lagi puasa Senin Kamis, tahu-tahu ada tamu, kita siapin makanan buat dia, maka berdasarkan hadis afdolnya kita batalin, menghargai tamu. Dalilnya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya. Sunnahnya batal. Atau kita ngamu, tuan rumah nyiapin makan, afdolnya kalau puasa sunnah batal. Sebagaimana hadis juga pernah satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat diundang makan, diundang datang ke rumah seseorang. Sampai di sono ada salah seorang sahabat udah datang ke rumahnya, ngomong, ya Rasulullah, maaf saya lagi puasa. Apa kata Nabi? Batalin puasa lu. Saudaramu sudah capek-capek menyiapkan makanan untukmu, batalin. Ini kalau puasa sunnah. Beda dengan puasa qadha. Karena puasa qadha kedudukannya wajib, maka dia nggak boleh dibatalin kecuali karena uzur. Mana uzurnya? Sakit kan? Kita lagi ngomongin puasa, siang-siang perut belempok, mules, batalin dan nggak boleh tuh. Tapi kalau lu ngapa dibatalin, lapar kan, lewat puasa lapar, nggak boleh. Dalilnya tadi, wala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amal. Yang terakhir, kalau puasa qadha kita masih punya utang ibadah puasa Ramadan, maka kita makruh hukumnya puasa sunnah. Bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i, orang yang sedang punya utang qadha Ramadan, dia nggak boleh puasa sunnah. Bahasanya yang wajib aja belum lu bayar, segala kerjaan yang sunnah. Ini disepakati oleh para ulama Syafi'iyah. Inilah para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya sampaikan bab ini karena kita hari ini sudah di penghujung bulan Jumadil Akhir. Ya, dikit lagi Rajab, habis Rajab rawah. Malah dia belum rawah nanya penutupan kapan. Dia ngaji belum nanya penutupannya. Jadi artinya apa? Kita ingetin diri kita, terutama keluarga kita. Memang realitasnya biasanya sering punya qadha bini. Anak perempuan itu hampir tiap tahun dia punya qadha. Dia haid atau dia nifas, yang sering ya haid. Maka mumpung masih ada waktu, diingatkan untuk segera membayar qadha puasanya. Karena kalau sampai dia masuk Ramadan berikutnya, dia belum bayar utangnya, sementara nggak ada uzur, maka ulama mengatakan dia harus juga menggantinya dengan bayar fidyah. Kalau memang ketemu Ramadan berikutnya. Kalau seandainya dia tahu-tahu nggak ada uzur, padahal lu nggak pernah belum bayar utang puasa, sekarang aja bulan Rejab. Bulan Rejab tahu-tahu ada jadi lagi. Sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka dia suruh bukan cuma punya utang puasa yang wajib dia bayar tahun yang akan datang, tapi juga suruh bayar fidyah likulli yaumin muddun, setiap hari satu mud. Beda kalau memang dia belum bisa bayar pokok karena ada uzur. Inilah yang dapat saya sampaikan, sekedar mengingatkan. Nanti insya Allah kita akan bahas beberapa bulan ke depan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, zakat dan lain-lain. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Baik.
Sallallahu